kabar? Kalau suster tanya, apa kabar adik-adik? Dijawab, luar biasa, yes, yes, yes. Oke? Jadi kalau suster tanya, apa kabar? Jawabnya apa? Luar biasa, yes, yes, yes. Sekarang, suster sapa lagi ya. Halo adik-adik yang di rumah, apa kabarnya? Luar biasa, yes, yes, yes. Luar biasa. Terima kasih adik-adik yang baik. Hari ini kita jumpa lagi dalam ibadat Minggu Gembira anak-anak Katolik. Adik-adik senang? Senanglah ya. Di sini suster bersama suster-suster yang lain dari suster-suster Santo Yosef yang ada di seminari dan PPU akan menemani adik-adik untuk bernyanyi bersama, berdoa, dan mendengarkan sabda Tuhan. Nah, hari ini gereja kita memasuki pekan biasa yang kedua. Pekan biasa yang keberapa adik-adik? Pekan biasa yang kedua. Nanti kita akan mendengarkan sabda Tuhan tentang Yohanes memperkenalkan Yesus kepada Andreas. Dan Andreas membawa Simon Petrus kepada Yesus. Dan kita juga harus membawa teman-teman kita kepada Yesus. Untuk itu, mari adik-adik kita ikuti Minggu Gembira ini dengan semangat, dengan ceria, dan dengan hati gembira. Yuk kita mulai ibadat kita dengan bernyanyi lagu Tuhan Yesus Allah kami. Semua ikut bernyanyi ya. Tuhan Allah kami, Yesus Tuhan Allah kami, Yesus Tuhan Allah kami. Bernyanyilah puji Tuhan, bernyanyilah puji Tuhan, bernyanyilah puji Tuhan, bernyanyilah puji Tuhan, bernyanyilah sebab Dia hidup, bernyanyilah sebab Dia hidup, bernyanyilah sebab Dia hidup, Yesus hidup di hatiku. Tepuk tangan puji Tuhan, tepuk tangan puji Tuhan, tepuk tangan puji Tuhan,
Di bahu yang kanan kita sebut apa? Kita sebut amin, 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 amin. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau selalu mencintai dan memberi kami kesehatan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Saat ini kami akan melaksanakan ibadat Minggu Gembira. Kami akan mendengarkan sabda-Mu. Semoga kami dapat menjadi anak-anak yang cinta Yesus, cinta orang tua, cinta kakak adik, dan cinta teman-teman kami. Hadirlah ya Tuhan bersama kami dalam doa ini. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengarlah sabda, dengarlah sabda. Allah bersabda, mari dengarlah. Buka hatimu, buka hatimu. Dengarlah sabda, dengarlah sabda Tuhan. Bacalah sabda, bacalah sabda. Allah bersabda, mari bacalah. Buka hatimu, buka hatimu. Bacalah sabda, bacalah sabda Tuhan. Camkanlah sabda, camkanlah sabda. Allah bersabda, mari camkanlah. Buka hatimu, buka hatimu. Camkanlah sabda, camkanlah sabda Tuhan. Mari menjadi pelaku sabda. Allah bersabda kepada kita, buka hatimu, buka hatimu. Bangkit bergerak pelaku sabda Tuhan. Adik-adik yang baik, sekarang kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Nah, mari kita duduk dengan baik, pasang telinganya dengan baik untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan Injil yang kita dengarkan di hari Minggu pekan kedua ini diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 35 sampai dengan ayat 42. Nah, adik-adik yang baik, bacaan kita diambil dari Injil mana? Iya, diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 35 sampai dengan ayat 42. Demikian bunyinya. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, Lihatlah anak domba Allah. kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut Dia, lalu berkata kepada mereka, Apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, di manakah engkau tinggal? Ia berkata kepada mereka, Marilah dan kamu akan melihatnya.
Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, Kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Demikianlah Injil Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih, suster mau tanya, siapa yang rajin mengikuti Minggu Gembira? Siapa yang pernah mengajak temannya untuk mengikuti Minggu Gembira? Siapa yang pernah mengajak bapak, ibu, kakak, abang, adik untuk berdoa? Adik-adik yang terkasih, dalam bacaan yang kita dengar tadi, Yohanes memperkenalkan Yesus kepada 2 orang muridnya. Katanya, lihatlah anak domba Allah. Salah seorang murid yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus. Lalu Andreas bertemu dengan saudaranya Simon Petrus dan ia berkata, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Dan Yesus memandang Simon dan berkata, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Nah, adik-adik, demikianlah para murid ini mengenal Yesus dan mengikuti Dia. Apa mau dipesankan oleh sabda Tuhan ini bagi kita? Nah, dengar baik-baik ya. Pesan sabda Tuhan pada kita hari ini adalah yang pertama, kita harus mengenal Tuhan dengan baik. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Dengan rajin membaca kitab suci. Dengan rajin membaca kitab suci, kita akan mengenal siapa Tuhan itu. Kita rajin mengikuti Minggu Gembira. Mendengarkan sabda Tuhan yang disampaikan oleh suster, ibu pembina, kakak-kakak pembina, sehingga kita semakin mencintai Yesus. Yang kedua, kalau kita sudah mengenal Yesus, kita rajin membaca kitab suci, rajin mengikuti Minggu Gembira. Kita juga harus mengajak teman-teman kita untuk rajin mengikuti Minggu Gembira supaya mereka juga mengenal Yesus, mencintai Yesus, dan mengikuti Yesus. Jadi, inilah pesan yang disampaikan oleh Yesus bagi kita di hari Minggu ini. Adik-adik, bersama Yesus itu dan menjadi pengikut Yesus itu begitu asik. Maka kita semua bersama suster-suster menyanyikan lagu Asik Bersama Yesus. Kita nyanyi penuh semangat dan sukacita ya. Asik bersama Yesus, asik bersama Yesus, asik bersama Yesus, asik-asik.
bersama Yesus, asik bersama Yesus, asik bersama Yesus, asik-asik. Marilah bergoyang sobat dan beri senyum manis, renungkanlah sukalara, mari berbagi kasih. Marilah bergoyang sobat, buanglah segala sedih, hadirkanlah sukacita, sungguh asik bersama Yesus. Nah, adik-adik yang baik, demikianlah ibadat kita pada hari Minggu Gembira Pekan Biasa yang kedua ini. Dan adik-adik jangan lupa ya pesan dari renungan tadi, yakni memperkenalkan Yesus kepada teman-teman kita yang masih belum mau mengikuti Minggu Gembira, dan mengajak mereka supaya semakin rajin mendengarkan sabda Tuhan dan rajin mengikuti Minggu Gembira. Jangan lupa juga mengajak orang tua, keluarga untuk setia mendengarkan Tuhan, agar kita semua semakin mengenal Tuhan yang begitu baik dan sayang kepada kita, dan menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan pengikut Kristus yang setia. Nah, untuk mengakhiri ibadat kita ini, kita akan berdoa bersama. Mari siapkan hati kita, duduk dengan baik, lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa. Halo adik-adik di rumah, selamat pagi. Sekarang mari kita berdoa ya. Sebelum berdoa kita bernyanyi. Jari jempol, jari tunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu dan kasih-Mu yang kami alami. Terima kasih juga karena Engkau telah menemani kami dalam ibadat Minggu Gembira hari ini. Kami mohon, bantulah kami untuk dapat melakukan sabda-Mu yang telah kami dengar, mengajak teman-teman kami untuk semakin dekat dengan-Mu, agar kami sungguh-sungguh dapat menjadi anak Tuhan yang baik dan menjadi pengikut Yesus seperti Yohanes, Andreas, dan Simon Petrus, sehingga semakin banyak orang yang mengenal dan mengikuti Yesus. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang baik, yang cantik, yang ganteng-ganteng, demikian ibadat kita telah selesai. Kami, suster-suster KSCC dari Seminari Menengah dan PPU Pematang Siantar mengucapkan salam kasih bagi adik-adik semua. Kami adalah suster-suster dari Kongregasi Suster Santo Yosef Medan, sering dikenal dengan singkatan KSSY. Suster KSSY berasal dari Belanda dan di Indonesia berpusat di Jalan Hayam Wuruk, Medan. Spiritualitas KSSY adalah Imago Dei. Kita adalah citra Allah. Engkau adalah citra Allah, aku adalah citra Allah, kita semua adalah
citra Allah. Suster-suster KSCC melayani di bidang pendidikan, anak-anak cacat tunanetra, bisu tuli, panti asuhan, panti jompo, orang-orang sakit, rehabilitasi narkoba, pembinaan orang muda, dan juga pastoral. Nanti kita boleh kenal lebih dekat lagi ya, karena katanya kenal maka sayang, dikenal maka disayang. Atau jika ingin lebih tahu tentang suster KSCC, silahkan dilihat di YouTube Kongregasi Suster Santo Yosef Medan. Terima kasih adik-adik, terima kasih untuk semuanya. Inilah kami, Suster Santo Yosef.